Kita dapat klasifikasikan jenis liquid kromatografi untuk pemurnian enzim atau protein berdasarkan jenis kolom yang digunakan. Ada kolom yang dimaksudkan untuk memisahkan protein berdasarkan ukurannya, atau kita namakan size exclusion chromatography atau SEC, atau sering juga disebut sebagai gel filtrasi atau GF. Pada metode yang pertama ini, kolom yang kita gunakan adalah kolom yang memiliki pori dengan ukuran tertentu. Contohnya kolom Sepharos, kolom Cephacryl, Cephadex, dan seterusnya. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pemisahan enzim atau protein menggunakan SEC ini pada bagian berikutnya. Nah, untuk ion exchange atau metode yang kedua atau IEC, Ion Exchange Chromatography, atau sering juga ditulis sebagai IEX. Pemisahan akan dilakukan terhadap muatan dari permukaan enzim atau protein tersebut. Kita kenal dua jenis ion exchange, yaitu cation exchange dan juga anion exchange. Maka pemisahan tidak lagi berdasarkan ukuran seperti pada size exclusion, tapi dominannya pemisahan akan terjadi akibat adanya perbedaan muatan, terutama sekali muatan permukaan dari satu enzim dan enzim yang lain atau protein yang lain. Beberapa contoh kolom yang kemudian termasuk pada pemisahan secara ion exchange adalah kolom-kolom yang mengandung misalnya karboksimetil atau kolom CMC, di mana pada kolom ini akan terdapat gugus COO- seperti ini, sehingga nanti dia dapat berinteraksi dengan muatan-muatan positif pada protein, misalnya pada asam amino atau residu yang mengandung amin seperti lisin dan juga arginin. Jenis yang lain adalah kolom-kolom yang kemudian memiliki gugus amina, sehingga kolom tersebut kemudian dapat berinteraksi dengan gugus-gugus atau residu yang mengandung muatan negatif pada protein, misalnya adalah COO- pada asam glutamat dan juga asam aspartat. Kolom penukar kation nanti akan bermuatan negatif, sehingga kation yang kemudian bermuatan positif nanti akan berinteraksi pada permukaannya. Bergantung pada jumlah muatan positif dari enzim atau protein tersebut, dia akan terelusi dengan kecepatan yang berbeda dengan enzim dan protein yang lainnya. Sebaliknya, kolom yang kemudian bermuatan positif dapat kita gunakan untuk menukar anion. Penukar anion adalah kolom positif, dan pada kolom tersebut akan terikat nanti enzim-enzim atau protein-protein yang kemudian ada muatan negatifnya. Semakin banyak muatan negatif dari protein atau enzim tersebut, tentu saja dia akan terikat semakin kuat pada kolom, sehingga akan semakin sulit untuk dibawa oleh fasa gerak, dan dia akan ditemukan pada fraksi-fraksi yang belakangan, dibandingkan dengan enzim-enzim yang muatan negatifnya hanya sedikit dan tertahan sebentar di kolom. Berikutnya adalah kromatografi afinitas, di mana pada kolom tersebut terkandung senyawa tertentu yang kemudian dapat berinteraksi secara spesifik pada enzim atau protein tertentu saja. Contoh yang sangat umum adalah penggunaan kolom NINTA. Kolom NINTA ini mengandung ion nikel pada permukaannya, sehingga kolomnya nanti akan terlihat berwarna biru, dan dia akan berinteraksi secara kuat melalui ikatan kovalen koordinasi dengan yang kita namakan dengan histag. Histag atau label histidin biasanya terdiri dari setidaknya 6 residu histidin yang kemudian ditambahkan pada suatu enzim atau protein yang diekspresikan secara rekombinan. Penambahan his ini akan menyebabkan protein tersebut berinteraksi secara kuat dengan kolom NINTA, sehingga nanti dapat dipisahkan dengan enzim atau protein lain yang tidak memiliki histag. Yang terakhir adalah hydrophobic chromatography atau HC. Untuk
kromatografi hidrofobik, pemisahannya akan berdasarkan hidrofobisitas dari enzim atau protein tersebut. Umumnya kolom yang digunakan juga adalah kolom yang sifatnya hidrofobik. Maka dia akan berinteraksi secara kuat dengan protein-protein yang juga hidrofobik. Kolom ini akan sangat bermanfaat apabila kita ingin memurnikan misalnya enzim-enzim yang terdapat pada sistem yang hidrofob seperti membran, sehingga dia akan berinteraksi secara kuat dengan kolom tersebut, sedangkan enzim atau protein lain yang tidak hidrofobik akan terbuang dengan cepat melalui aliran dari fasa gerak atau eluen. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai masing-masing jenis kromatografi, kita akan bahas dulu bagaimana kita dapat mendeteksi berbagai enzim menggunakan kromatografi. Nah, pada setup kromatografi, biasanya untuk FPLC atau FPLC setup itu dilengkapi dengan UV Vis Spectrophotometer. Sehingga di bagian akhir mesinnya itu kita dapat juga temukan suatu detektor untuk berbagai molekul yang menyerap pada panjang gelombang tertentu. Protein pada umumnya menyerap pada panjang gelombang 280 nanometer. Sehingga kita bisa set atau atur panjang gelombang yang diukur adalah 280 nanometer. Dan ini adalah fraksi protein yang dielusi dari kolom. Kita bisa bayangkan misalnya kita punya sebuah kolom, katakan kolom gel filtrasi atau GF. Lalu kita masukkan campuran protein ke dalam kolom ini. Kemudian kita tambahkan buffer sebagai eluen atau fasa gerak. Nanti fasa gerak itu akan membawa protein-protein yang tidak berinteraksi kuat dengan kolom. Kemudian dia akan keluar sebagai fraksi. Fraksi-fraksi awal adalah protein-protein atau enzim-enzim yang berinteraksi lemah dengan kolom. Seterusnya hingga fraksi yang terakhir itu adalah fraksi yang paling kuat ikatannya dengan kolom sehingga membutuhkan eluen yang lebih banyak agar dia dapat keluar dari kolom. Nah, secara otomatis setup FPLC ini nanti akan memberikan kita yang namanya kromatogram. Dan kromatogram ini merupakan suatu plot antara absorbans pada panjang gelombang 280 nanometer dan fraksinya. Apabila protein kita sudah keluar dari kolom, maka kita akan dapat melihat adanya puncak pada kromatogram. Dan seterusnya juga puncak-puncak lain dari protein-protein lain yang keluar pada waktu yang lebih lambat daripada puncak yang sebelumnya. Dari sini kita dapat tentukan, misalnya ini fraksi yang pertama, ini fraksi yang ketiga, dan ini fraksi yang keempat, sedangkan fraksi keduanya kosong, tidak ada apa-apa di sini. Maka setelah itu kita juga bisa kembali monitor masing-masing fraksi yang ada proteinnya menggunakan SDS patch untuk kembali mengkonfirmasi bahwa betul enzim yang kita inginkan terkandung di dalam fraksi-fraksi tersebut. Sumbu X dari plot atau kromatogram tersebut juga seringkali disebut sebagai sumbu yang menggambarkan waktu retensi dalam satuan misalnya menit, atau juga volume retensi dalam satuan biasanya adalah mililiter. Nah, waktu retensi adalah waktu yang diperlukan suatu spesies atau suatu enzim dalam kasus ini yang dibutuhkan oleh enzim tersebut untuk kemudian keluar dari kolom. Sedangkan volume retensi sesuai dengan namanya adalah volume eluen yang dibutuhkan untuk membawa spesies tertentu tersebut keluar dari kolom. Tentu saja ini adalah titik nolnya, semakin ke kanan waktu retensi dan volume retensinya akan semakin besar.